Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Kartini, tanggal 21 April 2020 dan di rumah aja. Jadi pada ramai tuh di status WhatsApp, Instagram, Facebook bahwa sekarang itu lagi mengucapkan Selamat Hari Kartini, Selamat Hari Kartini, Selamat Hari Kartini. Banyak sekali. Nah, sebenarnya siapa sih Kartini itu? Nah, dalam video kali ini aku mau cerita tentang Kartini. Seberapa hebatkah sih Kartini? Kenapa dikenang sepanjang masa di sejarah? Kenapa dijadikan pahlawan wanita? Dan sejak kapan Hari Kartini itu? Nah, ngomong-ngomong soal Kartini itu adalah seorang anak Bupati Jepara. Dari keturunan ibunya bukan seorang bangsawan. Jadi ini aku merujuk dari buku ini ya. Ini Dur Duisternis Totlich. Habis gelap terbitlah terang. Kelihatan nggak? Oke. Ini adalah tulisan Kartini yang dirangkum oleh Abendanon. Nah, Abendanon itu siapa? Abendanon itu adalah Menteri seperti Nadiem Makarim kalau sekarang, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Hindia Timur atau Hindia Belanda, yang pro sekali sama kehidupan rakyat pribumi. Jadi mereka itu anti banget dan menentang kesewenang-wenangan Belanda gitu. Kembali lagi ke biografi Kartini ya. Jadi Kartini itu kenapa diperingati tanggal 21 April setiap tahunnya? Karena berdasarkan hari lahirnya Kartini, tanggal 21 April 1879. Jadi Kartini sama Soekarno itu lebih tua Kartini. Terus sama Hatta juga lebih tua Kartini ya. Tetapi Kartini hanya berumur pendek. Kemudian meninggal tanggal 17 September tahun 1904 di Rembang, waktu melahirkan putra pertamanya, yaitu Raden Mas Susalit atau Raden Mas Singge. Sebenarnya diceritakan di bukunya ini, Kartini itu sering sakit-sakitan ya. Dia sering sakit encok, sakit pusing, lama sekali nggak menulis surat kepada teman-temannya karena dia sakit. Nah, kemudian surat-surat Kartini itu dihimpun oleh Abendanon ya tadi. Kartini menulis surat-suratnya itu jangan dikira bahasa Indonesia ya. Kalau sekarang kan diterjemahkannya pakai bahasa Indonesia, tapi surat-suratnya ini ditulis dalam bahasa Belanda. Dan menurut teman-temannya Kartini, bahasa Belandanya Kartini sudah sangat bagus, hampir tidak ada celah. Maksudnya udah seperti percakapan biasa gitu. Jadi bisa dikatakan seberapa hebatnya Kartini itu udah pandai sejak masih usia belia itu sudah bahasa Belandanya sudah lancar. Nah, Kartini itu menulis surat sejak tahun 1899 sampai 1904. Jadi 5 tahun. Jadi Kartini menulis surat 1899 sampai 1904. Jadi 5 tahun. Nah, kalau kalian sering dengar pingitan, jadi pingitan itu juga dirasakan oleh Kartini, tetapi yang disalahartikan oleh masyarakat, pingitan itu tidak semua masyarakat pribumi perempuan melakukan terkena tradisi pingitan, karena pingitan itu adalah hanya untuk kaum bangsawan kelas atas. Termasuk Kartini kan termasuk bangsawan kelas atas karena dia putri dari seorang bupati Jepara. Jadi pingitannya Kartini itu tidak seperti pingitan gadis bangsawan lain, agak dilonggarkan gitu loh. Jadi Kartini masuk pingitan usia 12 tahun setelah dia lulus dari ELS. ELS itu setara dengan SD ya sekarang. Tapi bahasanya sudah bahasa pengantarnya bahasa Belanda. Kemudian keluar dari pingitannya umur 16 tahun. Jadi sebenarnya kalau menurut tradisi itu nggak boleh. Tradisi pingitan sejak kapan? Itu sejak lama ya. Karena
kenapa ada tradisi pingitan, karena mereka nggak pingin anak perempuannya tuh kayak terkena toksik yang negatif. Jadi dipingit aja, dikasihkan di dalam kamar, nggak boleh keluar. Ya keluar kalau mungkin ada keperluan apa gitu, maksudnya nggak boleh keluar rumah ya, cuman di dalam rumah aja. Terus yang saya sukai hebatnya Kartini itu adalah dia itu sangat kritis pada usia muda, usia 20-an tahun itu sudah mengkritisi tentang penyakit sampar yang menyebabkan orang Jawa melakukan terjadi penyakit sampar karena orang Jawa itu sukanya makan candu. Kalau sekarang seperti narkoba ya, candu atau madet. Terus dia sangat mengkritik jelas sekali kalau dia gak setuju dengan masyarakat Jawa yang suka mengkonsumsi candu yang menyebabkan kejahatan di mana-mana. Terus kemudian dia juga mengkritik dia juga mengkritik kawin paksa. Selain mengkritik candu yang waktu itu Kartini menulis sama Stella Zihandelar ya, jadi teman penanya itu menulis mengkritik tentang candu. Kemudian dia juga mengkritik tentang poligami. Saya nggak mau menikah kalau umpamanya saya harus dipoligami. Saya harus menikah dengan orang yang saya cintai, intinya seperti itu. Terus kemudian juga dia mengkritik kawin paksa yang sudah terjadi di masyarakat Indonesia. Jadi perempuan Jawa itu yang ini garis perlu digarisbawahi bahwa yang dimaksud di sini bangsawan ya. Kalau kelas biasa tidak seperti itu aturannya. Jadi dia mengkritik kawin paksa, dia harus menikah dengan orang yang ditentukan oleh orang tuanya, nggak kenal, pokoknya harus menikah sama yang ditentukan orang tuanya. Kemudian Kartini tuh cita-citanya itu cuman pingin jadi guru, dan akhirnya cita-citanya terwujud dengan dia membuka sekolah untuk anak-anak. Jadi awal-awalnya sekolahnya itu cuman 1 siswa aja, 1 orang murid, terus kemudian bertambah banyak gitu. Dia membuka sekolahnya di pelataran Pendopo, Kabupaten Jepara. Terus kemudian yang lebih hebatnya, Kartini itu adalah wanita pertama yang mendapat beasiswa di Belanda. Apakah dia kuliah di Belanda? Enggak, Kartini enggak kuliah di Belanda. Karena waktu beasiswanya itu datang, Kartini udah menerima lamaran dari Bupati Rembang. Akhirnya dia menikah dan dipoligami. Jadinya beasiswanya dipakai oleh Agus Salim. Jadi hebatnya Kartini itu seperti itu. Belum tentu orang sekarang bisa dapat beasiswa dari negeri Belanda. Kartini sudah bisa dapat, tetapi nggak diambil karena dia sudah keburu menikah. Terus kemudian yang hebat dari Kartini itu tulisan-tulisannya tentang perkawinan suku Koja yang dimuat di dalam jurnal antropologi budaya di jurnal Belanda ya, ditulis dalam bahasa Belanda, perkawinan suku Koja. Terus kemudian aku tadi bicara tentang teman-teman Kartini ya yang Belanda. Teman-teman Kartini ada yang namanya Abendanon. Tadi sudah seperti yang kalau sekarang seperti Pak Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Itu Abendanon itu sungguh baik hatinya, atau mungkin itu politik Belanda juga tidak tahu. Intinya Abendanon itu juga mengkritik tentang kebijakan Belanda yang sewenang-wenang. Terus kemudian ada lagi sahabat pena Kartini itu Stella Zahandelar. Kemudian ada Van Kool. Van Kool itu adalah insinyur pengairan yang membuat pengairan di Jawa. Terus kemudian Tuan dan Nyonya Oving Sur. Jadi di surat Kartini itu siapa sih yang dipanggil ibu? Itu salah satunya istri dari Oving Sur dan istri dari Abendanon, itu dipanggil sebagai ibu gitu. Terus kemudian Dokter Andrian itu, jadi mereka itu saling berkirim surat. Jadi maksudnya sahabat pena itu gimana sih? Kalau sekarang sahabat pena itu kayak
modelnya sekarang itu seperti cecetan tapi pakai surat gitu. Jadi suratnya ditulis. Jadi Kartini mendapatkan sahabat penanya itu contohnya Stella itu dari surat kabar atau sekarang koran. Koran itu kayak ada kolom gitu, pingin punya sahabat pena, jadi mereka saling bertukar surat kemudian dibales gitu. Jadi suratnya berbulan-bulan datangnya, 1 bulan 2 bulan gitu. Kalau sekarang mah mudah, pakai email, pakai Gmail itu bisa. Kalau dulu kan nggak ada, jadi terkenal sahabat pena dan suratnya ditulis dalam bahasa Belanda. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa tanggal 21 April diperingati Hari Kartini? Padahal di dalam suratnya, di dalam SK di Gelari Pahlawan itu tidak pernah ditulis bahwa Kartini itu harus diperingati tanggal 21 April. Kalau kalian tahu, tolong komen di bawah ya. Thank you.